Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel Eka Nuryati Putri dari Prodi Perbankan Syariah kelas A akan menjelaskan tentang penyakit hati dan obatnya. Penyakit hati adalah perasaan tidak enak yang muncul di dalam diri manusia, sehingga menyebabkan hatinya menjadi terasa tidak tenang, gelisah, dan was-was. Perasaan ini mirip seperti sebuah virus yang sering menyerang komputer, yang muncul karena adanya sesuatu yang tidak beres di dalam komputer tersebut. Seperti dengan halnya hati dan pikiran manusia, tidak peduli lelaki, perempuan, tua, muda, kaya, ataupun miskin. Jika hati sudah diserang seperti virus tersebut, akan membahayakan iman dan Islam manusia, maka sulit bagi manusia untuk mengendalikannya, apalagi menghilangkannya. Ciri-ciri penyakit hati. Yang pertama yaitu sulitnya manusia untuk mengendalikan nafsunya sendiri, karena pada saat itu nafsu tidak stabil dan akan sangat bercondong pada hal-hal yang tidak baik. Walaupun manusia diturunkan ke muka bumi ini dibekali oleh 3 nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dirinya, yaitu nafsu lawamah, yaitu nafsu antara kebaikan dan keburukan. Nafsu ammarah, nafsu yang condong ke perbuatan buruk. Nafsu mutmainnah, yakni keinginan yang bersih dari keburukan dan selalu merasa tentram dalam kesucian. Yang kedua, suka mengeluh. Manusia seringkali suka mengeluh. Pada dasarnya adalah ketidakpuasan hati dalam menerima apa yang mereka dapatkan dibandingkan dengan usaha yang mereka lakukan. Yang ketiga, tidak sabar dengan proses. Setiap kejadian pasti ada sebabnya. Tidak mungkin sesuatu yang terjadi tidak ada sebab yang mendahulunya. Yang demikian disebut sunnatullah, yang biasa kita kenal dengan istilah hukum kausalitas. Suka tidak suka, begitulah hukum yang ditetapkannya. Manusia hanya menjalankan saja. Yang keempat, maunya enak dan tidak mau susah. Tidak ada yang gratis di dalam dunia ini, sebab semua ada syaratnya dan aturannya masing-masing. Demikianlah hukum di dunia ini. Jika kita manusia ingin memiliki sesuatu, ia harus berusaha terlebih dahulu, sebab jangan harap manusia itu dapat memperolehnya dengan gampang. Semua yang manusia ingin dapatkan pasti syaratnya harus dipenuhi, harus ada usaha, sebagaimana pepatah lama mengatakan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang kelima, tidak senang pada guru. Barang siapa saja yang menolak jalan kebajikan yang telah ditunjukkan oleh seseorang, bahwa sesungguhnya orang terkena virus penyakit hati. Dikatakan demikian, seseorang yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jalan kebajikan pada kita, itu aslinya adalah guru. Macam-macam penyakit hati. Yang pertama, riya, diambil dari kata dasar ar-ru'ya, yang artinya memancing perhatian orang lain agar dinilai sebagai orang baik. Riya merupakan salah satu sifat tercela yang harus dibuang jauh-jauh dalam jiwa kaum muslim, karena riya menggugurkan amal ibadah. Riya adalah memperlihatkan diri kepada orang lain, maksudnya beramal bukan karena Allah tetapi karena manusia. Yang kedua, dengki. Dengki disebut juga dengan hasad, yaitu perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah memandang sesuatu yang tidak dimiliki olehnya tetapi dimiliki oleh orang lain. Kemudian dia menyebarkan berita bahwa yang dimiliki orang tersebut diperoleh dengan tidak sewajarnya. Menurut Imam Al-Ghazali, dengki adalah membenci kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain dan ingin agar orang tersebut kehilangan kenikmatan itu. Yang ketiga, ghibah. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ghibah adalah menuturkan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain yang apabila penuturan itu sampai pada yang bersangkutan, ia tidak menyukainya. Penuturan tersebut sebagaimana keburukan orang lain, baik yang itu dibicarakan badannya, agamanya, akhlaknya, anaknya, atau dan lain-lain. Yang keempat, kufur. Kufur berarti menutupi. Kufur adalah sifat dari orang kafir. Jadi kafir adalah orangnya, sedangkan kufur adalah sifatnya.
Kufur adalah keadaan tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang kafir adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik orang tersebut bertuhan selain Allah Subhanahu wa taala maupun tidak bertuhan seperti komunis. Yang kelima, syirik. Syirik adalah menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki khusus oleh Allah. Adapun syirik secara khusus ada dua, yaitu syirik akbar yang disebut syirik besar dan syirik asghar yang disebut syirik kecil. Syirik akbar adalah menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala lalu menyembahnya. Sedangkan syirik asghar adalah setiap perbuatan yang menjadi perantara menuju syirik akbar atau perbuatan yang dicap syirik oleh nas tetapi tidak sampai mencapai derajat syirik akbar. Yang keenam, nifaq atau munafik. Nifaq adalah nama sifat dari perilaku manusia, sedangkan munafik adalah orang yang mempunyai sifat munafik. Ciri-ciri khusus dari orang munafik telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum yang suka menimbulkan kerusakan, gemar melakukan kejahatan dan suka membuat malapetaka. Kaum munafik adalah sumber segala bahaya yang sering mengancam berbagai bangsa di kawasan negara. Penyebab utamanya mereka berpura-pura bersikap baik terhadap musuh, tetapi di dalam hatinya mereka sedang mencari kelemahan lawan. Tujuannya adalah mencari keuntungan bagi mereka sendiri, walaupun kelakuan itu harus mengorbankan bangsanya. Obat penyakit hati dalam Islam yang pertama adalah membaca Al-Quran dan maknanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan penyakit tanpa obatnya. Jika sakit kepala saja ada obatnya, maka penyakit hati pun ada obatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali menjadi penawar bagi mereka yang beriman. Maka untuk menghindari segala penyakit, kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang kedua, berpuasa sunnah. Puasa merupakan suatu ibadah yang tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari segala bentuk hawa nafsu yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit hati dalam diri seseorang. Dengan puasa akan mempersempit jalannya darah, sedangkan setan berada pada jalannya darah manusia. Yang ketiga, mendirikan sholat malam. Kerjakanlah sholat malam, karena sholat malam kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya sholat di sepertiga malam atau biasa disebut sholat tahajud, memiliki banyak manfaat sekaligus syafaatnya. Jadi kesimpulannya, penyakit hati adalah perasaan tidak enak yang muncul di dalam diri manusia, sehingga menyebabkan hatinya menjadi terasa tidak tenang, gelisah dan was-was. Penyakit hati diantaranya seperti riya, dengki, ghibah, dan lain-lain. Penyakit hati dapat diobati dengan membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, sholat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berwudu. Dengan melakukan hal tersebut, hati kita akan terasa tenang dan tentram, bahkan akan bersih dari penyakit hati.